bangsa kita. Kita tinggal bersabar sebentar sedikit lagi ya. Mari kita mau tetap taat, tetap pakai masker, tetap berjaga-jaga, jangan bergerombol ya. Ayo, kita mau siap-siap sekarang masuk dalam ibadah. Kita satu dalam doa ya. Tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Bapak, Engkau yang melindungi kami, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi semua kami. Kami mengucap syukur Tuhan datang di rumah kami dalam ibadah. Hari ini Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu. Kami mau kembalikan segala pujian hormat bagi Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Kami mau dengar-dengaran, mau kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sudah siap semuanya? Duduk yang manis. Yuk, ajak adik kakak semua sama-sama beribadah dalam tayangan firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom shalom adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi nih dengan kakak Kania. Nah adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah selama ibadah berlangsung, jangan makan, minum, ataupun bermain. Yuk kita ikuti ibadah hari ini seperti kita beribadah di gereja. Ajak papa, mama, adik, ataupun kakak untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, gak kerasa nih, kita sudah memasuki bulan Oktober. Tema bulan ini adalah perkara-perkara yang di atas. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih lanjut kan? Yuk kita ikuti ibadahnya dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita dapat mengerti dan beroleh pengurapan yang baru setiap hari dari Roh Kudus. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu siapa itu Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Nah adik-adik, berdasarkan perhitungan waktu sewaktu di Mesir, Yakub berusia 91 tahun ketika Yusuf lahir. Nah hal ini cocok dengan alasan mengapa Yakub itu lebih mengasihi Yusuf. Terdapat di pasal 37. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau muji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kalau hari ini kami boleh beroleh kesehatan yang baru daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan juga semangat dalam memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua di rumah? Masih semangat gak nih ibadah online? Pastinya masih semangat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan nih adik-adik. Tema firman Tuhan minggu ini adalah fokus pada janji Tuhan. Kita akan belajar pada kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50 tentang Yusuf yang percaya pada janji Tuhan. Adik-adik di rumah tahu nggak? Yusuf itu adalah anaknya Yakub. Nah, Yakub mengasihi Yusuf melebihi dari Yakub mengasihi saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang mengetahui bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, mereka menjadi membenci Yusuf. Bahkan mereka untuk menyapa Yusuf saja tidak mau adik-adik. Pada suatu ketika, Yusuf sedang tertidur dan Yusuf bermimpi. Lantas Yusuf menceritakan mimpi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita baca ya adik-adik tentang mimpinya Yusuf. Ada di pasal yang ke-37 ayat 6 sampai 8. Adik-adik sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang
mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah adik-adik, setelah saudara-saudara Yusuf mendengar tentang mimpinya Yusuf, mereka menjadi semakin benci dan semakin iri hati kepada Yusuf. Karena di mimpi tersebut seakan-akan mengatakan bahwa Yusuf lebih unggul dan akan menjadi pemimpin dan akan menjadi penguasa atas mereka. Saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf. Suatu ketika adik-adik, Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk mengembalakan kambing domba ke padang gurun di dekat Sikem. Yakub juga menyuruh Yusuf untuk pergi menghampiri saudara-saudaranya untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya dan juga melihat keadaan kambing domba yang ada di padang Sikem tersebut. Yusuf pun pergi dan mencari ke sana kemari saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf yang melihat dari kejauhan bahwa ada Yusuf sudah di padang Sikem, mereka berunding dan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Namun alih-alih mereka membunuh Yusuf, mereka malah melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Keadaan sumur tersebut dalam, kosong dan tidak ada airnya adik-adik. Mereka menunggu sampai malam dan mereka mengurungkan niat mereka untuk membunuh Yusuf. Karena bagaimanapun juga mereka berpikir bahwa Yusuf adalah saudara kandung dan saudara sedarah mereka. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada beberapa orang Ismail yang datang. Mereka punya ide setelah melihat orang Ismail tersebut dan mereka memutuskan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail tersebut untuk dibawa ke Mesir. Setelah saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada orang Ismail, saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah. Mereka pulang ke rumah dan menemui Yakub dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Yakub yang mengetahui bahwa anak kesayangannya telah mati dimakan binatang buas, Yakub menjadi sangat sedih dan Yakub berduka berhari-hari lamanya. Sedangkan Yusuf yang sudah sampai di Mesir, Yusuf kembali dijual oleh orang-orang Ismail tersebut. Orang-orang Ismail tersebut menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar ini adalah seorang kepala pengawal kerajaan dari kerajaan Raja Fir'aun adik-adik. Tetapi walaupun Yusuf dijual sebagai budak, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf dan terus menyertai Yusuf. Tuhan menjadikan segala pekerjaan yang Yusuf perbuat berhasil. Alhasil Tuhan menjadikan Yusuf sebagai kesayangan Potifar dan Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengatur seluruh isi rumah Potifar. Akan tetapi adik-adik, istri dari Potifar memfitnah dan menceritakan kebohongan tentang Yusuf kepada Potifar. Potifar yang mendengar penjelasan dari istrinya menjadi percaya dan menjadi marah kepada Yusuf. Potifar memutuskan untuk menangkap Yusuf dan menempatkan Yusuf ke dalam penjara. Yusuf ditempatkan di penjara kerajaan yang berisi tahanan-tahanan dari Raja Fir'aun. Selama Yusuf di dalam penjara, Tuhan terus menyertai Yusuf dan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan menjadikan Yusuf sebagai kesayangan dari kepala penjara. Kepala penjara tersebut mempercayai Yusuf untuk menjaga seluruh tahanan-tahanan yang berada di penjara. Dan semua yang Yusuf kerjakan Tuhan buat berhasil. Suatu ketika adik-adik, di dalam penjara tersebut ada juru minuman dan juru roti yang menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Yusuf yang mendengarkan mimpi mereka dan mencoba untuk mengartikan mimpi mereka. Dan yang Yusuf artikan ternyata benar kejadiannya adik-adik. Namun setelah juru minuman dan juru roti itu mendengarkan penjelasan dari Yusuf mengenai mimpinya yang benar itu, mereka tidak mengingat Yusuf adik-adik. Juru minuman itu melupakan kebaikan Yusuf dan tidak membalas budi. Pada suatu ketika adik-adik,
Raja Fir'aun sedang tertidur dan bermimpi. Raja Fir'aun yang bangun dari mimpinya menjadi sangat gelisah karena tidak tahu arti mimpinya dan terus terbayang-bayang dengan mimpi tersebut. Alhasil Raja Fir'aun memutuskan untuk mencari seorang yang dapat mengartikan mimpi tersebut dengan benar. Akan tetapi tidak ada adik-adik, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya Fir'aun tersebut. Lalu juru minuman yang mendengar bahwa Fir'aun sedang mencari seorang yang dapat mengartikan mimpi, teringatlah juru minuman tersebut akan Yusuf, bahwa Yusuf pernah mengartikan mimpi juru minuman tersebut dengan benar. Lalu juru minuman tersebut menceritakan kepada Fir'aun bahwa ada seorang pemuda yang dapat mengartikan mimpi dengan benar. Lalu Raja Fir'aun yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil Yusuf. Yusuf dipanggil dan menghadap Raja Fir'aun, dan Yusuf mendengarkan seluruh isi dari mimpinya Fir'aun. Mimpi Fir'aun ada di ayat yang ke-41, pasal ke-17 sampai pasal yang ke-24. Adik-adik bisa baca di rumah sendiri ya. Dan setelah Yusuf mendengar mimpi tersebut, Yusuf mencoba mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Kita baca bersama-sama yuk adik-adik untuk mengetahui apa yang dikatakan Yusuf mengenai mimpi Fir'aun. Ada di pasal yang ke-41 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Yang sudah ketemu, kita katakan amin. Kejadian 41 pasal 41 ayat 29 sampai 32. 1, 2, 3. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengkurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Nah adik-adik, Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun. Setelah Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, Yusuf juga memberikan beberapa saran kepada Fir'aun untuk menghindari bencana kelaparan tersebut, supaya bangsa Mesir tidak musnah karena kelaparan tersebut adik-adik. Fir'aun yang mendengarkan saran-saran dari Yusuf tersebut, Fir'aun melihatnya bahwa saran tersebut sangat baik dan sangat bijaksana. Fir'aun juga melihat bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Lantas Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir, dan di hadapan seluruh pengawal-pengawal kerajaan, Fir'aun mengenakan pakaian dari kain halus untuk Yusuf, dan Fir'aun juga mengenakan kalung emas pada lehernya Yusuf. Dan Yusuf pun dipermuliakan di seluruh Mesir. Nah adik-adik, itulah kisah dari Yusuf. Dari awal kisah hidup Yusuf, dari awal sampai akhir, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf adik-adik, apapun kondisi Yusuf dan dimanapun Yusuf berada serta kapanpun waktunya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Karena Tuhan telah berjanji kepada Yusuf untuk menjadikan Yusuf seorang pemimpin adik-adik. Tuhan sendiri yang menyampaikan janji-janjinya tersebut kepada Yusuf melalui mimpi. Dari kisah Yusuf ini kita diperlihatkan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin adik-adik. Setelah Tuhan berjanji, maka Tuhan yang akan menepatinya. Seperti yang adik-adik tahu bahwa untuk Yusuf menerima janji Tuhan tersebut jalannya sangat panjang, sangat banyak tantangan dan banyak kerintangan ya adik-adik. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf difitnah dan dipenjara. Tetapi Yusuf tetap fokus adik-adik. Yusuf tetap fokus akan janjinya Tuhan. Yusuf tidak fokus atas masalah, atas rintangan yang ia hadapi. Fokus Yusuf hanya pada janjinya Tuhan.
Karena Yusuf tahu adik-adik bahwa Tuhan bekerja atas hidupnya Yusuf dan Tuhan bekerja atas janji-janji yang sudah Tuhan janjikan kepada Yusuf. Meskipun pada saat itu Yusuf belum melihat dan belum paham akan janjinya Tuhan. Tetapi Yusuf tetap percaya dan Yusuf tetap hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan adik-adik. Sama seperti adik-adik di rumah, janji yang Tuhan ucapkan kepada adik-adik adalah iya dan amin. Adik-adik dapat belajar dari Yusuf yang fokus akan janjinya Tuhan, bukan fokus pada masalahnya, bukan fokus pada rintangannya, tetapi fokus hanya pada janjinya Tuhan adik-adik dan hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Karena Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menepatkan janjinya pada Yusuf. Kalau Yusuf diberkati oleh janjinya Tuhan, kakak yakin dan percaya adik-adik juga akan diberkati oleh janji-janjinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Adik-adik rapikan Alkitab kalian, rapikan juga buku catatan kalian. Kita mau tutup di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau sudah izinkan kami untuk ibadah online lagi ya Bapa minggu ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau ingatkan kami pada hari ini bahwa janji-Mu itu iya dan amin ya Bapa. Kami mau fokus ya Bapa pada janji-Mu. Kami mau buka hati kami untuk fokus pada janji-Mu ya Bapa. Bukan dengan masalah kami, bukan dengan rintangan kami ya Bapa, tetapi pada janji-Mu ya Bapa. Seperti Yusuf yang menerima janji-Mu, kami juga percaya Bapa, kami anak-anak-Mu akan menerima janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini dan akan melanjutkan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama saya Mikael. Saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 41 ayat yang 13 sampai yang ke-14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita, kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran, serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.